Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa ala taufiqihi wa imtinani. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i ikhwanihi wa akhwanihi. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahu al-azim. Ikhwani fillah, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang saya muliakan para asatidzah dari Syafana Boarding School, Dewan Kemakmuran Masjid Agung Syafana, para bapak, ibu, saudara-saudari, ikhwan fillah, semoga kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita, orang tua kita senantiasa berada di bawah limpahan rahmat, hidayah, taufik, inayah, barakah, nikmat, sifat, afiyah, ma'rifah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita kelak termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan untuk bisa sama-sama hadir di Raudhah min Riyadil Jannah, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu sebagian besar sudah pernah ke Raudhahnya Masjid Nabawi. Yang belum pernah, insya Allah akan ke Raudhahnya Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Selama kita tidak pernah atau belum pernah atau sudah pernah dan sekarang tidak ada di sana, maka alhamdulillah hari ini kita berada di Raudhah yang lain. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah faqta'u." Kalau kalian lagi lewat, kalau kalian melewati surga, taman surganya Allah, maka mampirlah. Qila ya Rasulullah, wa ma raudhatul mu'min. Sahabat nanya, wahai Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan taman surganya Allah? Kata Rasulullah apa? Hilafuz zikri. Taman surganya Allah adalah hilafuz zikri, halakoh perkumpulan yang di dalamnya disebut nama Allah. Kalau bahasa kita majlis ta'lim, di mana disebutkan nama Allah, kita diajak berzikir, kita diajak untuk melihat Allah dan Rasulullah, dan kita diajak untuk melihat ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita yakin ini adalah keberadaan kita di Raudhatul Jannah, di taman surga Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk bisa memohon suatu saat nanti Allah akan antarkan kita ke Raudhahnya Allah, ke Raudhahnya baginda Rasulullah di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang diberikan oleh DKM Syafana, yaitu tentang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertetangga dengan Muslim dan non-Muslim. Saya mohon maaf, karena saya gaptek, jadi saya nggak bisa bikin PowerPoint.
Kalau ada yang mau apa namanya makalahnya itu silakan nanti minta ke Ustadz Ihsan Hasibuan. Tetangga itu bertetangga itu di dalam bahasa Arab itu al-mujawarah atau al-jiwar, tetangga. Adapun tetangga bahasa Arabnya jarun. Jarun itu berarti bentuk singular, bentuk mufrad. Bentuk jamaknya jiron. Bentuk jamaknya, bentuk pluralnya jiron. Dan jiron kayaknya udah jadi bahasa Indonesia ya. Negeri jiran. Negeri jiran. Jadi negeri tetangga. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Lalu apa yang dimaksud tentang tetangga? Apa definisi tetangga? Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebut dengan tetangga adalah al-mulashaqah fi sakan aw nahwihi kal bustan wal harun. Yang disebut tetangga adalah keberdampingan baik di tempat tinggal ataupun di bustan ladang atau taman atau juga hanut toko atau tempat kerja. Jadi yang namanya bertetangga itu bukan cuma di tempat tinggal. Kalau kita punya toko, maka toko sebelah kita adalah tetangga. Kalau kita ngantor, maka ruangan sebelah kita, ruangan sebelah kantor kita adalah tetangga kita. Itu yang dimaksud dengan tetangga. Jadi tidak dibatasi hanya tempat tinggal. Adapun batasan tetangga di dalam fikih itu sebagaimana yang ada di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu batasan tetangga adalah 40 rumah kalau tempat tinggal 40 rumah dari segala arah, depan, samping kiri, samping kanan, belakang 40 itu masih masuk di dalam tetangga. Sebagaimana di dalam Majmu' Az-Zawaid dikatakan oleh baginda Rasulullah, hakul jar arba'una daran hakada wa hakada wa hakada. Haknya tetangga itu 40 rumah dari setiap arah sendiri. Adapun kalau di dalam mazhab Maliki yang namanya bertetangga itu adalah yang tepat berdampingan dengan kita di semua arah, walaupun dia mungkin dipisahkan oleh gang kecil dan sebagainya. Kalau di dalam mazhab Hanafi yang dimaksud dengan tetangga yaitu hanya yang tepat berdampingan di sebelah rumah kita saja. Nah, ini perlu kita ketahui definisi ini atau batasan ini agar kita tahu mana yang kira-kira menjadi tetangga kita, sehingga kemudian kita bisa memenuhi haknya, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai tetangga. Dan juga di dalam mazhab Maliki yang disebut tetangga adalah orang-orang yang dipertemukan di dalam satu masjid, di dalam sholat-sholat maktubah, di dalam sholat-sholat rutin. Jadi kalau bapak ibu misalnya sholat rutin yang biasa di masjid Syafana, walaupun rumah bapak ibu berjauhan, tapi biasa sholat ketemu di sini, maka itu juga masuk ke dalam kategori tetangga. Adapun prinsip bertetangga di dalam Islam, kita bisa lihat di dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, dan sembahlah Allah dan jangan engkau bukan ia dengan apapun, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik, senantiasa berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di samping kepada kedua orang tua, kepada dzil qurba, yatama, masakin, fokus kita adalah wal jari dzil qurba wal jaril junubi.
Ini fokus kita. Di dalam kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-jari qurba adalah tetangga yang punya ikatan kekerabatan nasab, punya kekerabatan atau ikatan nasab dengan kita. Adapun al-jaril junubi itu adalah tetangga yang tidak memiliki ikatan kekerabatan atau ikatan nasab. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Kemenak, Al-Quran versi Kemenak, yang al-jaridil qurba itu diartikan sebagai tetangga yang dekat, wal jaril junubi tetangga yang jauh. Kalau misalnya kita pakai batasan Imam Syafi'i, 35 rumah setelah rumah kita, itu kan berarti kan sudah agak jauh ya. Tapi kalau dia adalah masih punya ikatan kekerabatan dengan kita, maka dia masuk ke dalam kategori al-jaridil qurba, tetangga yang tetangga kita yang sebelah rumah kita pas, tapi tidak punya kekerabatan dengan kita, maka dia masuk al-jaril junubi, tetangga yang kalau dalam secara bahasa diartikan tetangga jauh. Tapi tetap dua-duanya masuk dalam kategori tetangga, sehingga kemudian terikat dengan hak dan kewajiban bertetangga. Kemudian juga prinsip lain yang kita bisa dapatkan dari warisan baginda Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah, mazala Jibril yusini bil jar hatta zonatu annahu sayuris. Rawahul Bukhari. Hadis ini dari Ibnu Umar, baginda Rasulullah bersabda, Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku. Jadi bukan cuma sekali Jibril ngomong ke baginda Rasulullah, tapi terus-menerus tentang tetangga. Sehingga aku kemudian mengira bahwa Allah akan menetapkan hak waris bagi tetangga. Saking Jibril terus-menerus berwasiat kepada baginda Rasulullah tentang tetangga. Itu betapa pentingnya posisi tetangga di dalam syariat Islam. Kemudian hadis lain juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari, baginda Rasulullah bersabda, wallahu la yu'min, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'min. 3 kali Rasulullah ngomong. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Saking pentingnya sampai Rasulullah mengulangi 3 kali. Kila waman ya Rasul, ya waman ya Rasulullah. Sahabat nanya, siapa yang kau maksud tidak beriman itu? Baginda Rasulullah menjawab, alladzi la ya'man jaluhu bawa'ikum. Orang yang tidak beriman adalah orang yang tetangganya, orang yang kalau tetangganya tidak selamat dari perilaku buruknya. Saya tidak dikatakan beriman di dalam Islam ketika tetangga saya tidak selamat dari perilaku buruk saya. Itu maksudnya. Sekali lagi Rasulullah menggarisbawahi sampai 3 kali wallahi, pakai kata wallahi, pakai kata demi Allah. Diulang sampai 3 kali. Kemudian hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Jadi termasuk barometer keimanan kita adalah perilaku kita kepada tetangga. Kalau perilaku kita kepada tetangga baik, insya Allah itu merupakan tanda keimanan kita baik. Tapi kalau perilaku kita kepada tetangga buruk, maka perlu dipertanyakan status keimanan kita. Kemudian hadis lain juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari. An Abi Shuraih Al-Adawi, dari Abi Shuraih Al-Adawi. Qala, ia berkata, sami'at uzunaya, kedua telingaku mendengar sendiri. Wa absarat ainaya, kedua mataku
melihat sendiri. Hina takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, yang perlu digarisbawahi dari ayat dan hadis-hadis di atas, tentunya itu bukan semua hadis tentang tetangga ya, banyak sekali hadis tentang tetangga. Yang saya ambil adalah sebagiannya saja. Yang perlu digarisbawahi bahwa para ulama sepakat ayat tadi dan hadis-hadis tadi itu semuanya berlaku bagi tetangga, bagi kita yang punya tetangga muslim maupun non muslim. Kita bisa cek di Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah di jilid 16 halaman 218. Di situ dinyatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa hadis-hadis dan ayat yang terkait dengan bagaimana kita memperlakukan tetangga itu berlaku untuk tetangga yang muslim maupun yang non muslim. Maka berlaku tuh bahwa fal yukrim jarah, hendaknya dia memuliakan tetangganya, itu berlaku walaupun tetangga kita non muslim. Fala yukri jarah, janganlah ia menyakiti tetangganya, itu berlaku juga untuk tetangga kita yang muslim maupun non muslim. Kemudian juga tadi apa? Yang tetangganya tidak aman dari perilaku buruknya, maka kemudian keimanannya dipertanyakan. Nah, itu juga berlaku untuk tetangga kita yang muslim maupun non muslim. Artinya apa? Ketika tetangga kita misalnya non muslim, dia kemudian merasakan tidak nyaman akibat perilaku buruk kita, maka itu pertaruhannya adalah kualitas keimanan kita. Kita mengganggu tetangga kita walaupun dia non muslim, perilaku buruk kita kemudian mengganggu kenyamanan ketentraman tetangga kita walaupun dia non muslim, maka itu mempertaruhkan kualitas keimanan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab bertetangga ini bisa kita ambil perkataannya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan ada berapa ini, 12 atau 13 adabul jar, adab bertetangga. Pertama, ibtida'uhu bis salam. Usahakan kita duluan yang mulai mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi atau apalah. Usahakan seperti itu. Kemudian yang kedua, wala yuhimu ma'ahul kalam. Jangan memperpanjang, jangan berpanjang-panjang berbincang-bincang dengan tetangga. Kecuali memang kondisinya memungkinkan, kan gitu. Lagi nobar, gitu kan, nobar sama apa lawan apa. Saya juga nggak tahu yang mana yang menang. Lagi nonton bareng gitu kan dengan tetangga, kita sama-sama tahu bahwa sama-sama nggak sibuk, ya silahkan ngobrol berpanjang lebar. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu sensitivitas kita itu harus bermain. Jangan sampai kelihatan tetangga lagi buru-buru malah kita ajak ngobrol berlama-lama misalnya gitu. Atau tetangga kita tahu tetangga kita baru pulang kerja, kita bertamu, dia mungkin belum istirahat, dia belum bercanda sama istrinya, dia belum bercanda sama anak-anaknya, malah kita ajak ngobrol panjang lebar, kan gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Dan yang namanya ngobrol panjang lebar pasti semakin membuka peluang untuk berbagai macam dosa, fitnah, ghibah, dan seterusnya kan gitu. Kemudian wala yuksiru alaihi su'al, jangan banyak bertanya. Kata Imam Ghazali, berarti yang ketiga, jangan banyak bertanya. Kebetulan kita papasan dengan tetangga kita pagi-pagi gitu kan, ibu-ibu, mau kemana? Saya mau pasar. Oh, mau beli apa, Bu? Gitu kan. Oh, buat acara apa, Bu? Gitu. Cukup mau tanya mau kemana, Bu? Pasar. Oh iya, silakan. Gitu kan. Mudah-mudahan selamat. Gitu. Nanti jatuhnya kalau banyak tanya jadi apa? Kepo. Jadi kepo seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya wayaqulu fi maradihi. Termasuk adab bertetangga adalah ketika tetangga sakit, maka kita jenguk tetangga. Enggak peduli tuh sakit muslim maupun non muslim. Tentunya ini buat penyakit yang tidak menular. Kalau kayak kemarin sakit COVID gitu kan. Iya, juga dilihat konteksnya. Kemudian selanjutnya yuzihi fi musibatihi. Kita tunjukkan empati kita ketika tetangga ada kena musibah. Takziah itu Bapak Ibu sekalian di dalam bahasa Arab sebenarnya arti dasarnya adalah menghibur. Berarti kalau kita takziah ada tetangga meninggal, orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya meninggal, kita datang bertakziah, itu maksudnya apa? Kita disuruh menghibur, gitu ya. Tapi kadang-kadang agak aneh nih, ada orang bertakziah itu malah bikin tuan rumahnya sahibul musibah malah semakin nangis gitu. Ya Allah ibu, sayang banget ya bapak, kok cepat matinya ya. Padahal masih, ya ini bukan takziah namanya. Bukan takziah namanya. Seperti itu. Jadi harus pandai-pandai kita memahami takziah itu artinya menghibur. Gitu. Tapi bukan juga kemudian kita bawa organ tunggal, enggak gitu ya. Bawa rombongan organ tunggal satu paket gitu kan. Orang lagi kematian gitu. Enggak juga. Kemudian selanjutnya kata Imam Ghazali, wa yuhannihi fi faradihi. Memberikan selamat kepada tetangga yang yang mendapatkan kebahagiaan. Suaminya mungkin baru naik jabatan, anaknya mungkin baru lulus dan seterusnya. Atau ada tetangga yang ulang tahun dan sebagainya. Itu justru kita dianjurkan untuk menunjukkan bahwa kita juga ikut senang dengan kesenangan yang diterima atau dialami oleh tetangga. Bukan malah sebaliknya, sedih sama kebahagiaan orang lain, bahagia dengan kesedihan orang lain. Itu perlu diperiksa itu. Kemudian selanjutnya wa yatalaqqu liwaladihi wa 'abdihi fil kalam. Termasuk adab bertetangga adalah ketika kita dianjurkan untuk berbicara dengan lembut kepada anak-anaknya tetangga dan juga kepada pembantunya. Karena walau bagaimanapun pembantu juga manusia, kan? Tidak ada bedanya derajatnya dengan kita, dengan bosnya, dengan majikannya, itu tidak ada derajatnya. Nggak ada perbedaan derajatnya. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa berbicara lemah lembut. Kemudian wayasfahu an zallatihi, mudah memaafkan kesalahan tetangga. Ibu-ibu, bapak ada minum ya? Saya izin. Mudah memaafkan kesalahan tetangga. Ada tetangga salah ngomong gitu kan, kita maklumi. Mungkin dia lagi berantem sama istrinya, masih kesal ketemu kita gitu kan. Masih kesal ketemu kita, kemudian kita tegur gitu kan. Pak, apa kabar? Mau kemana Pak? Mau tahu aja. Ya sudahlah, maafkan gitu. Gitu. Jangan dibawa kalau kata anak sekarang, baper, jangan dibawa baper. Kemudian selanjutnya wa mu'atabatuhu bi rifqin inda hafwatihi. Menegur secara halus bila tetangga itu berbuat salah. Karena kadang-kadang substansinya benar, tapi cara penyampaiannya salah, maka kemudian akan salah diterima oleh orang lain. Seperti itu. Jadi Imam Ghazali bilang birifkin, dengan halus. Ada dulu orang-orang Yahudi, ketika Rasulullah dengan Ibunda Aisyah lagi jalan papasan dengan orang-orang Yahudi di Madinah, kemudian orang-orang Yahudi itu mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum, bukan assalam ya, asal. Kematian, kehancuran untuk kalian.
Jadi diplesetin gitu, diplesetin. Ibunda Aisyah dengar, langsung jawab apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Aisyah. Kematian, kehancuran, laknat Allah bagi kalian. Kalau orang sekarang bilang apa? Ibunda Aisyah ngegas. Ngegas. Ditegur sama Rasulullah. Aisyah jangan kayak gitu. Aisyah, kita tahu ya karakter Ibunda Aisyah ya. Perempuan muda dan cerdas. Biasanya kalau perempuan muda dan cerdas dia wajar lah agak tegas-tegas sedikit gitu. Cerdas soalnya. Emang kau nggak dengar wahai Rasulullah itu orang Yahudi ngomong apa? Saya dengar kata Rasulullah. Tapi apa katanya? Kata Rasulullah, cukup engkau jawab wa alaika, juga kepada kalian. Innallaha yuhibbur rifqa fi kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai, menyenangi kelembutan di dalam segala hal, termasuk di dalam ngomel. Apalin nih Pak, hadisnya apalin nih. Kalau diomelin sama istrinya, innallaha yuhibbur rifqa fi kulli syai'in. Allah senang mencintai kelembutan di dalam segala hal, termasuk di dalam ngomel gitu. Nanti biar kalau ngomel jadi lembut gitu ya. Kemudian hal lain wa yaqulu an ummatihi. Kita juga diperintahkan berhadapan tetangga itu untuk senantiasa menundukkan pandangan kita kepada istrinya tetangga. Istri juga tundukkan pandangan kepada suaminya tetangga. Apalagi kalau suaminya tetangga mirip-mirip apa ya, artis Korea tuh apa namanya, Lemin, apalah gitu, saya nggak paham. Anak saya tuh ibu paham. Ya Allah Pak, tetangga kita ini kayak aduh. Selanjutnya wa yu'iduhu inda sarhatihi, senantiasa membantu tetangga ketika membutuhkan, ketika tetangga lagi butuh bantuan. Bahkan ada adagium, ada adagium di dalam Islam itu al-insani yaitu qabla tadayyun. Kemanusiaan didahulukan daripada keberagamaan. Contohnya begini. Sholat maghrib kan waktunya pendek Pak ya. Sholat maghrib waktunya pendek. Taruhlah sholat maghrib jam 6. Kita baru mau berangkat sholat ke masjid jam 6:05. Tiba-tiba tetangga kita datang minta tolong, istrinya mau ngelahirin, harus ke rumah sakit. Tetangga kita nggak punya mobil. Dalam pikiran kita jelas nih, kalau kita anterin istrinya ke rumah sakit, pasti apalagi jam macet gitu kan, Jakarta dan sekitarnya, pasti kita nggak akan tepat waktu sholatnya. Bahkan mungkin waktu maghrib terlewat. Apa yang kita lakukan? Anterin dia. Toh sholat masih bisa di jamak takhir. Oke deh, subuh kan nggak bisa dijamak. Sepahit-pahitnya masih bisa dipotong. Sepahit-pahitnya masih bisa dipotong. Subuh kan waktunya juga pendek nih. Kejadian kayak gitu, anterin tetangga kita. Walaupun kita nggak bisa sholat subuh tepat waktu. Jangan-jangan kita sampai di rumah sakitnya jam 6:30. Berarti waktu subuh sudah lewat. Anterin. Kita masih bisa qadha sholat subuh. Itu yang dimaksud dengan al-insaniyah itu qabla tadayyun. Kemanusiaan didahulukan dibanding keberagamaan. Atau bahasa lainnya apa? Hakul insan muqaddam ala haqqillah, mendahulukan memenuhi hak manusia lebih didahulukan dibanding memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian kita lenturkan selentur-lenturnya kita seperti itu. Aduh, ini teman saya ngajak ngopi. Itu beda lagi kasusnya. Ngajak ngopi. Aduh, beda lagi kasusnya. Kemudian wala yuhibbun nazara ila khadimatihi, jangan berlama-lama di dalam menatap pembantunya. Nah, ini juga terkait dengan agar tidak terjadi
fitnah, agar tidak terjadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya sampai jam 9, baru halaman 3. Padahal ada 10 halaman. Nah, saya bingung nih, motongnya di mana ya? Motongnya di mana ini? Oke, nanti mungkin eksplorasinya ditanya jawab aja kali ya. Kemudian saya lengkap-lengkap. Ini ada hadis yang menarik. Saya karena waktunya singkat, saya bacakan artinya aja. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ada si fulana, ada seorang perempuan. Dia orang yang rajin sholat malam. Kalau sholat malam rajin berarti sholat 5 waktu sangat rajin kan gitu. Dia sangat rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin beramal dan rajin bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangga. Bagaimana ini? Rasulullah menjawab, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penghuni neraka. Bayangin tuh, tetangga kita itu bisa menjadi patokan kita menjadi ahlun nar atau ahlul jannah. Hati-hati. Kemudian sahabat lain berkata, wahai Rasulullah, ada lagi tuh orang lain. Sholatnya cuma 5 waktu aja. Gak pernah sholat sunnah. Sedekahnya juga jarang-jarang. Jarang-jarang. Tapi dia gak pernah nyakitin tetangga. Apa kata Rasulullah? Dia min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga. Itu tadi. Makanya kemudian dalam hadis yang seperti ini, ulama mengatakan bahwa haknya manusia kadangkala harus didahulukan dibanding haknya Allah Subhanahu wa taala. Digarisbawahi kadang seperti itu. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Jadi bukan di dalam kitab Sahih Bukhari, tapi dalam kitab di dalam kitab Imam Bukhari yang lain yaitu Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian juga ini hukum terkait bertetangga dengan muslim. Pertama prinsipnya adalah kita bisa lihat di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 9. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humus shalimun. Sesungguhnya Allah melarang kamu untuk menjadikan sebagai kaum orang-orang yang memerangi karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang-orang, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi non muslim yang harus kita perangi adalah non muslim yang mengusir kita dari negeri, dari kampung kita. Gitu. Tapi kalau nggak begitu, ya tetap dia adalah manusia yang hak-haknya, terutama dalam kajian kita adalah hak kebertetanggaannya harus kita penuhi. Bagaimana hukum takziah? Ada tetangga non muslim meninggal, apalagi bapak ibu yang tinggal di komplek kan banyak tuh. Tetangga non muslim meninggal, bagaimana hukumnya? Boleh nggak kita bertakziah? Pertama prinsipnya ada di dalam surah At-Taubah. Saya bacakan aja artinya ya. Dan janganlah kamu sekali-kali menyolati jenazahnya. Gitu. Jangan kamu mendoakan jenazah non-muslim. Allahumma maghfir lahu dan seterusnya itu jangan. Ya Allah masukkanlah ia ke dalam surga itu jangan. Jangan sholatin dia, kan? Yang kemudian yang kedua di dalam surah At-Taubah ayat 113 juga dikatakan bahwa tidak patut bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang menyebutkan Allah. Nah, itu juga tidak perlu.
Tapi takziah itu apa? Menghibur keluarga si mayit itu boleh. Kita datang, kita bawa makanan, kita bantu-bantu apa namanya tuh, gelar karpet misalnya dan sebagainya. Kita hibur dia, Bapak, Ibu, apa namanya, yang sabar ya gitu. Itu boleh. Yang tidak boleh ikut nyolatin, kemudian juga mendoakan si mayit supaya dia masuk surga, tidak boleh. Karena di dalam surah At-Taubah tadi ayat 113 itu adalah teguran kepada baginda Rasulullah agar beliau tidak mendoakan atau memintakan ampunan untuk orang yang musyrik. Di dalam mazhab Syafi'i misalnya Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, ini karangan Imam Nawawi, dikatakan la ba'sa bi tibbahil muslim janazata qaribihi al-kafir. Kita tidak apa-apa, ada tetangga kita meninggal, kita takziah enggak apa-apa, kita antrin ke kuburan juga enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Itu. Kemudian di dalam kitab Al-Umdah fi Fiqh Syafi'i itu juga dikatakan kurang lebih hal yang sama. Boleh kita takziah, boleh kita mengantarkan jenazahnya ke kuburnya. Kemudian mengucapkan salam kepada non-muslim. Ini juga panjang nih, kajiannya panjang ini. Mengucapkan salam kepada non-muslim. Ini aja. Ada hadis, mungkin Bapak Ibu sering dengar hadis ini. Kata Rasulullah, la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bis salam. Jangan engkau memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, non-muslim lah, katakan begitu. Fa idza laqitum ahadahu fit tariqi fattaruhu ila adyaqihi, rawahu Muslim. Kalau kalian ketemu orang non-muslim di jalanan, pepet dia sampai sepepet-pepetnya, sampai ke jalan yang paling sempit. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Serem amat Islam ya. Kalau ketemu tetangga non-muslim kita pepet. Yang perlu kita pahami, hadis ini konteksnya, asbabul wurudnya adalah ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam situasi peperangan dengan orang-orang Yahudi dari Bani Quraisyah. Itu kita bisa lihat misalnya di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra-nya. Apa kata Rasulullah? Innakum takuna yahuda dan besok kalian akan bertemu berhadap-hadapan dengan orang Yahudi. Maksudnya Yahudi adalah Yahudi Bani Quraisyah. Fala tabda'uhum bis salam. Maka jangan, kalian enggak perlu untuk mengucapkan salam kepada mereka. Fa in sallamu alaikum faqulu wa alaika. Kalau mereka mengucapkan salam kepada kalian, cukup jawab wa alaika, juga kepada. Jadi konteksnya adalah konteks peperangan. Kita lagi perang enggak kan gitu. Berarti boleh nggak kita ucapin salam keluar? Silakan. Boleh nggak kita jawab salam non muslim? Silakan. Boleh, sangat boleh. Ibnu Abbas pernah ketemu orang-orang Yahudi di jalanan. Kemudian orang Yahudi ini mengucapkan salam duluan kepada Ibnu Abbas. Ditegur oleh para sahabat yang lain. Baik Ibnu Abbas, kamu nggak tahu itu orang Yahudi, itu orang non muslim. Kenapa engkau jawab salamnya? Apa kata Ibnu Abbas? Alaisa fi rahmatillah ya'ish. Kan assalamualaikum warahmatullah. Salam damai untukmu dan rahmat Allah semoga tercurah kepadamu gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Ibnu Abbas jawab waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat Ibnu Abbas nanya, kok engkau jawab salam mereka? Alaisa fi rahmatillah ya'is. Bukankah mereka orang-orang muslim juga hidup di bawah naungan rahmatnya Allah? Kata Ibnu Abbas gitu. Jadi gak ada masalah. Bahkan baginda Rasulullah pernah mengucapkan salam kepada beberapa orang yang lagi kumpul, di antaranya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Muslim, dan orang munafik, orang Islam yang munafik. Orang munafik ada nggak yang non Muslim? Yang namanya munafik pasti Muslim.
Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan sangat terkenal ya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Orang-orang ini hadisnya panjang nih kalau saya bacain ntar ini. Orang-orang ini lagi ngumpul, sahabat Nabi, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang munafik lagi ngumpul. Nabi lewat naik keledai beliau. Kemudian Nabi mengucapkan duluan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mereka. Padahal di antara mereka banyak yang non muslim. Itu nggak ada masalah seperti itu. Nanti ada lagi soal hukum salam lintas agama. Nah ini, terutama bapak-bapak yang pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Apalagi namo buddhaya, salam kebajikan, gitu ya. Itu gimana hukumnya? Kemudian ada lagi nih, biasanya viral kalau udah pertengahan bulan Desember, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Itu perdebatan tahunan ya, perdebatan rutin akhir tahun di medsos. Itu ada lagi seperti itu. Kemudian ada lagi, bagaimana hukum menjaga rumah ibadah non Muslim, gitu ya. Misalnya yang suka diperdebatkan, itu kok banser jaga gereja kalau lagi Natalan hukumnya gimana? Banyak sekali hal-hal furu cabang-cabang hukum yang kita bisa bahas dari tema besar kita ini, yaitu bagaimana kita bertetangga dengan Muslim maupun non Muslim. Demikian, mungkin saya nggak bisa bahas semuanya karena waktunya udah mepet. Saya takut ditegur oleh Ustaz Hasiban. Mungkin kita lanjutkan di dalam dialog singkat. Demikian. Terima kasih. Terima kasih pada Ustaz atas sangat menarik tentunya. Saya rasa para jamaah ini punya pertanyaan kehidupan terkait tentang bagaimana bermuamalah tetangga khususnya dengan Muslim. Dengan melihat kajian tadi rasanya tidak puas dan kita bisa melihat ternyata selain agama yang sangat indah mengajarkan semua aspek kehidupan manusia, bahkan dengan tetangga kita kepada manusia sekalian. Dan juga tadi banyak para ulama mengatakan bagaimana bertani dan juga bagaimana bermuamalah sama muslim, dan itu semua telah dikaji oleh para ulama kita. Nah, untuk mengeksplor daripada tema besar kita pada hari ini, tadi juga oleh Francis oleh Ustaz kita tentang bagaimana menjaga pada agama lain dan sebagainya. Mungkin ada di antara para jamaah yang ingin bertanya atau jelaskan. Yang apa dulu ya? Di depan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimikian Laka dari Guru Siapa. Saya ingin menanyakan perihal takziah. Disebutkan bahwa sebagai seorang muslim kita juga diperkenankan untuk takziah kepada warga tetangga kita yang muslim. Yang saya ingin tanyakan adalah kebetulan dari saya dan keluarga saya ada yang muslim. Ada yang sudah meninggal dan mengharuskan saya juga untuk hadir untuk bertakziah seperti itu. Saya mohon membantunya pada saat takziah tersebut untuk saya datang sebagai keluarga dan ya dan pada momen tertentu kan pasti ada pasar-pasar dan disitu ya saya menyindir mengajak tempat lain yang sampainya memang akhirnya bisa itu ya saya tapi walaupun bisa tersebut aku tetap ada upacara-upacara dan saya juga diskusi. Nah, menurut Bapak bagi makanan tersebut itu sudah apa atau nanti mencari kata-kata yang berat karena saya di muslim sekali
Terima kasih. Kita mau langsung dulu ya, tidak lupa. Ya. Ya, silakan. Dakwah bil itu dakwah dengan perilaku itu jauh lebih baik daripada dakwah bil fakol. Dakwah dengan omongan. Kalau saya ini kan ngomong nih, ngoceh aja ngoceh gitu. Kalau bapak tadi malah dakwahnya sudah bil hal, gitu ya, menunjukkan indahnya Islam dengan perilaku. Dan itu justru akan lebih efektif. Lebih efektif. Yang nggak ada masalah, bahkan itu sangat baik dan pertahankan dan teruskan gitu ya. Kira-kira ada waktu itu ibu mertua saya meninggal. Tinggal di kompleks di daerah Ciganjur, di klaster di daerah Ciganjur. Ketika ibu mertua saya meninggal, yang pertama kali datang itu orang depan rumah, pas seberang rumah ibu mertua saya. Dan itu pasangan muda, suami istri, suaminya dosen filsafat dan Katolik. Mereka berdua datang, mengucapkan bela sungkawa. Kemudian apa nih yang bisa kita lakukan? Ayo mau ngangkat meja, menggelar karpet dan sebagainya. Itu bantu. Ya itu kan indah kalau kita bertetangga seperti itu. Karena pertama, kemajemukan bahwa kita ini tidak semuanya satu agama itu adalah skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita tidak satu agama itu memang maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kata Allah di dalam Al-Quran kan, kalau saya mau saya bisa kok jadikan semua orang ini menyembahku. Tapi Allah nggak berkehendak begitu. Maka terimalah itu, terimalah takdirnya Allah, terimalah skenario-nya Allah itu bahwa kita semuanya tidak satu agama. Dengan cara apa? Dengan cara menyikapinya sebaik mungkin, sebagaimana yang diajarkan kepada kita Rasulullah SAW. Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Sebelum nanti lanjut ke pertanyaan yang kedua, silakan jamaah ibu-ibu silakan yang di depan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, bagaimana cara kita untuk menjaga hati dan pesan kita kepada tetangga apabila tetangga itu rekan kerja kita? Karena saya sekompleks semua rekan kerja itu ada hal-hal yang di perasaan mereka dan mereka adalah tetangga saya. Tangannya mana tangannya? Yang tangan. Memang yang sering membuat konflik dan perpecahan di antara kita adalah lisan. Itu yang paling sering. Kalau dalam peribahasa Indonesia itu lidah tidak bertulang. Salamatul insani fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu di menjaga lisan. Itu kemudian kenapa kemudian lisan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh kita Rasulullah disuruh sering-sering berzikir, disuruh sering-sering wirid kan gitu. Kalau mau ngomong yang baik kan gitu. Khairan au liyasmut, kalau mau ngomong yang baik, kalau nggak bisa lebih baik diam kan begitu. Itu kan ajaran baginda Rasulullah kan sangat manusiawi. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu tahu kok lisan kita ini memang sangat rentan untuk kepleset. Rasulullah tahu itu. Allah tahu itu. Lisan kita kan juga produknya Allah juga kan gitu. Jadi yang produsennya lebih tahu lah. Makanya kemudian kita disuruh sering berzikir, wirid, ngomong-ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, maka diam.
Semua dari kita sama aja. Mulutnya punya potensi untuk menyakiti orang lain, termasuk saya, sama. Gitu. Kemudian mungkin yang kedua, saya karena nggak punya pengalaman kayak ibu, jadi susah ini. Mungkin ada jamaah yang berani banget yang bisa bantu gitu kan. Mungkin tetangga. Yang kedua adalah mungkin jangan bawa urusan kantor ke gitu ya. Jangan bawa urusan kantor ke lingkungan rumah, kan begitu. Jangan bawa urusan kantor ke lingkungan rumah. Di kantor kita adalah atasan, kan gitu. Tapi begitu balik ke lingkungan, kita adalah sama-sama warga lingkungan, kan begitu. Maka perlakukan tetangga kita yang mungkin bawahan kita di kantor juga sebagai setara, sebagai tetangga yang setara. Dan satu lagi tadi, lagu Jaga Hati gimana sih, nggak bisa nyanyi. Jangan kau kotori gitu ya. Jauh-jauh dari hasud, jauh-jauh dari iri dan dengki, kan gitu. Jauh-jauh dari iri dan dengki. Karena sebagaimana kata Rasulullah, yang namanya iri dan dengki itu akan sama dengan kayu bakar, gitu ya, akan sama. Itu bisa menghapus seluruh kebaikan kita. Maka caranya seperti apa? Mudahkanlah hati kita untuk berhusnuzon sama orang. Mudahkan hati kita, lunakkan hati kita untuk senantiasa bisa berhusnuzon, bisa berbaik sangka sama orang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya dari yang dua lagi ya, nanya yang Bapak satu dan yang Ibu satu ya. Karena bisa nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus, sekarang saya kontrak. Dari pembahasan Ustaz tentang tetangga dan muslim itu menurut saya sangat menarik. Tapi ada satu pertanyaan yang menjadi dari saya. Yang pertama tadi Ustaz mengatakan tentang bertetangga menurut beberapa mazhab. Salah satunya itu mazhab Syafi'i itu 45 sekitar kita. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, kan ada satu perkataan atau hadis yang mengatakan bisa membataskan Pak Firman. Jadi ketika kita masak sesuatu, banyakin airnya, bagiin ke tetangga. Nah, kebanyakan di Indonesia kan mazhabnya Syafi'i. Kalau kita merunut ke mazhab Syafi'i itu kan harus 40 tetangga sekitar kita. Nah, sedangkan kalau kita bagikan 40 tetangga itu nggak mungkin, nggak cukup. Oke, yang saya tanyakan, ini gimana nih hadisnya dalam pelaksanaannya? Sedangkan kita mazhab Syafi'i. Yang pertanyaan pertama. Yang kedua, ada bertetangga dengan non muslim. Ini yang sering terjadi, yang toleransi ya, toleransi beragama. Kebanyakan di Indonesia mayoritas muslim. Tetangga kita berislam. Bagaimana cara mengaplikasikan? Misalkan kita mengadakan pengajian, anggaplah ada tetangga kita yang muslim, rumahnya dekat masjid, itu masalah. Nah, itu ketika kita mengadakan pengajian, si tetangga kan berisik, merasa terganggu yang non muslim itu. Nah, sedangkan tadi Ustaz mengatakan kita jangan sampai perilaku kita itu jangan sampai membuat tetangga kita tidak nyaman. Nah, itu bagaimana dalam pengaplikasiannya kalau tetangga kita yang non muslim itu dia merasa keberatan, merasa tidak nyaman dengan kegiatan yang kita laksanakan seperti pengajian, ajar dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 40 depan, 40 samping kiri, 40 samping kanan, 40 belakang, 40 kali 4 berarti 160. Kalau bikin sop berapa panci itu? Itu hadis baginda Rasulullah SAW yang beliau katakan kepada sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Kita harus pahami pertama, Abu Dzar Al-Ghifari itu, mohon maaf, beliau adalah termasuk sahabat Rasulullah yang miskin, dan memang tinggal di kalangan orang-orang miskin lah. Kebanyakan sahabat Rasulullah, saya katakan kebanyakan ya, bukan
bukan semuanya. Kebanyakan sahabat Rasul di Madinah itu kan menengah ke bawah kan. Yang dibanyakin kata Rasulullah fa'aksir ma'aha, banyakin kuahnya. Tega kita ngasih kuah doang. Maka harus kita lihat konteksnya. Konteksnya adalah konteks Abu Dzar. Abu Dzar sahabat yang miskin, ya mungkin juga jarang-jarang bikin sop daging gitu kan. Tetangganya juga miskin, juga jarang-jarang ngerasain sop daging gitu kan. Maka kemudian Rasulullah bilang, wahai Abu Dzar, kira-kira begini, wahai Abu Dzar, kalau engkau lagi masak sop daging, itu biar tetanggamu yang nyium baunya itu pada ngerasain. Walaupun nggak ngerasain dagingnya, tapi setidaknya ngerasain kuahnya. Begitu. Ya tapi tentu tidak 40 enggak begitu gitu. Para ulama kemudian membatasinya dengan yang kira-kira tetangga kita nyium bau masakan kita, kira-kira begitu. Itu tentang apa namanya? Kita lihat substansinya apa? Substansinya dari hadis itu adalah berbagi kepada tetangga kiri dan kanan. Ya tentu akan kita prioritaskan kira-kira tetangga kita yang sebelah kanan ini. Tetangga kita yang sebelah kanan ini punya restoran. Tetangga kita yang sebelah kiri ini mungkin orang susah. Mama, yang mana yang kita prioritaskan? Yang orang susah, yang kita bagi, gitu kan? Kalau bagi ke yang punya restoran, boleh nggak? Boleh kalau ada lebihnya. Tapi kalau cuma pas-pasan, prioritaskan ke yang susah. Karena kalau kita bagi ke yang punya restoran dan kita nggak bagi ke yang susah, itu namanya tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu bahasa Indonesianya. Apa sih bahasa Indonesianya? Saya bahasa Indonesia. Iya, tahsilul hasil. Udah ada ngajarin bebek berenang gitu. Itu udah bisa berenang gitu. Ajarin berenang enggak usah gitu. Dia udah sering makan enak, kita bagi gitu. Ya kalau ada silakan seperti itu. Kemudian tadi yang kedua, kalau kita ada pengajian. Oke, pengajian. Baik. Saya sebenarnya termasuk orang yang setuju dengan aturan masalah pengeras suara dari Kemenang. Walaupun kemudian mohon maaf ya karena aturan ini kembali digaungkan dalam suasana perbelahan politik 2019 lah kira-kira begitu, maka kemudian menjadi kontroversi. Padahal itu aturan itu sudah lahir sejak tahun 19 kalau nggak salah 84. Karena kebetulan di tahun-tahun itu saya ingat ketika itu bapak saya kepala kantor, kalau dulu bukan Kemenang, kalau dulu namanya Kandepak ya, kepala kantor Departemen Agama Jakarta Pusat. Itu jadi sebenarnya aturan lama, gitu. Yang kemudian sekarang dihidupkan kembali karena kebutuhannya mendesak. Bapak Ibu, di negara-negara, contohnya Mesir nih. Mesir itu kan negara mayoritas Muslim, Tapi di Mesir ada aturan, misalnya azan boleh pakai sound luar, itu hanya untuk azan. Untuk iqamah tidak boleh. Untuk iqamah nggak boleh pakai sound luar. Kita jangan bandingkan dengan Mekah dan Madinah yang jelas-jelas semuanya adalah Muslim. Apalagi kalau Ramadan. Saya Ramadan itu termasuk orang yang tersiksa di Indonesia. Ramadan tuh malam tuh, masya Allah, bising sekali suara suara sound masjid gitu kan. Jam 2 itu udah bangunin orang. Bapak, Ibu, cing, mana bangunin suaranya jempreng, mana padahal itu waktunya orang, kalau yang bangun waktunya orang sedang sholat tahajud. Itu waktunya anak kecil lagi tidur. Itu waktunya orang besok pagi harus berangkat kerja lagi, kan gitu. Jadi memang kadang-kadang di kita ini agak over masalah penggunaan sound system seperti itu.
Cukuplah azan pakai sound system luar. Kita lihat di Istiqlal dan apa katedral namanya, samping Istiqlal, depan Istiqlal, katedral itu. Nah, itu kan memberikan contoh yang baik kepada kita. Kalau lagi acara di Istiqlal butuh parkiran yang luas, maka kemudian katedral menyediakan parkir untuk muslim. Sebaliknya, katedral lagi ada acara Natal misalnya, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik pada parkir di Istiqlal. Itu yang disebut dengan fenomena beragama dengan toak. Itu beragama yang bising, gitu ya. Kita kalau beragama itu dengan toak, selalu alasannya apa? Syiar. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan syiar sebagai alasan untuk mengganggu orang lain. Jangan sampai syiar itu kemudian mengganggu hak orang lain, yang akhirnya justru bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Allah. Untuk pertanyaan terakhir dari Ibu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya, saya memang kebetulan di tempat saya itu sebelah kanan dan kiri awalnya ya muslim. Cuman saya yang satunya itu Chinese Muslim, yang satunya itu Medan Muslim, Medan Chinese Muslim, yang satunya itu Medan non Muslim. Cuman kalau yang sama Chinese non Muslim ini hubungan kami baik sekali karena beliau mengerti dan memang dari pihak suaminya ada juga yang masuk Islam. Cuman yang Medan non Muslim ini seperti nyari musuh gitu. Kondisinya tidak saya pribadi tidak mengalami tindakan dia yang seenaknya sendiri seperti itu. Kadang waktu awal-awal dia baru pindah di rumah itu, dia selalu tengah malam ngobrol dengan sama orang Medan yang mereka yang memang tidak tinggal di situ, sampai tengah malam kencang suaranya. Terus kadang mereka kayak mabok gitu di rumahnya. Terus saat ini kondisi tempat saya tinggal itu kan memang ada lahan yang dibuatkan masjid ya. Dan mereka itu memang menolak keras gitu kan kondisinya dengan alasan katanya khawatir nanti air itu berkurang. Padahal lahan itu ada dua yang bisa dipakai untuk umum gitu kan, dan yang satu tidak dipakai untuk pembangunan yang lain gitu. Nah mereka itu jadinya sepertinya gara-gara gitu. Kondisinya kalau misalnya azan, mereka dari awal azan sampai azan itu sudah selesai sampai 30 menit lah. Kayak orang pesta gitu, di sebelah saya kalau musik gede banget sampai ke ujung depan rumah itu ada kali 4 rumah di depan rumah saya itu sampai masih berjalan. Nanti dia berhenti 30 menit. Terus nanti Isa nih azan Isa gitu lagi Ustaz. Jadi gimana ya saya? Padahal saya kondisi sudah berusaha untuk menjadi tetangga yang baik ya. Saya tetap baik sama dia. Saya kalau ada sedikit rezeki makanan gitu kan saya bagi dengan tetangga yang lain termasuk dia. Tapi dia kayak memang benar tidak suka gitu dengan yang hilang gitu. Padahal saya nggak ngerti. Kenapa? Padahal saya nggak pernah nyari gara-gara juga dia. Mau nasihatnya. Baik Ibu, pertama istiqomahlah di dalam kebaikan ini. Jangan kemudian karena didera rasa ingin balas dendam gitu ya. Kita kemudian tidak istiqomah di dalam kebaikan. Istiqomahlah di dalam kebaikan. Apalagi kalau katanya tadi Ibu bilang kayaknya dia tuh benci banget sama orang yang pakai jubah gitu kan. Kalau bencinya kebangetan, nanti ketika belok jadi cinta, insya Allah cintanya juga kebangetan kan gitu. Husnuzon aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Saya pikir setiap perumahan, komplek dan sebagainya itu ada aturan ya, ada aturan bersama, kan? Ada aturan, ada pengurusnya dan sebagainya. Ketika kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, maka daripada timbul konflik yang lebih besar, lebih baik kembalikan kepada yang berwenang, yaitu pengurus RT, RW atau komplek atau klaster. Itu saya pikir cara yang lebih bijak, sehingga kemudian itu bukan menjadi permasalahan ibu sendiri, bukan menjadi masalah pribadi, tapi menjadi masalah bersama. Itu kan lebih enak. Dan tentunya itu tidak ada hubungan dengan etnis ya. Ini kebetulan orang Medan, kebetulan Medan non Muslim. Saya orang Betawi Tulen. Orang Betawi baik-baik nggak? Baik. Banyak yang kurang ajar nggak? Banyak juga. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan etnis. Kalau ibu udah mentok banget, saran saya curhat ke Ustaz Isa Kesimpulan. Itu beda juga tuh. Biarkan beliau yang langsung berhadapan dengan saudara-saudara seetnisnya. Jadi sekali lagi Bu, istiqomah di dalam kesabaran, istiqomah di dalam terus-menerus menjaga lisan. Kalau kita marah gitu ya, tapi tetap jaga lisan kita, tampilkan yang terbaik sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan yang tadinya benci banget jadi cinta banget. Dan jangan lupa yang terakhir, kita mau ikhtiar apapun, tetap aja yang namanya hati orang itu adalah di dalam genggaman Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, Engkau yang suka maha kuasa membolak-balikkan hati orang. Tolong dong hati tetangga saya yang Medan Muslim itu. Tolong dong lembutkan hatinya. Seperti itu, doakan tetangga kita, walaupun itu non Muslim. Demikian Allah a'lam. Ya, alhamdulillah luar biasa materi pada ini sangat mencerahkan buat kita di mana di Indonesia yang heterogen bermacam agama dan suku bangsa untuk kita lebih banyak belajar lagi tentang Islam bagaimana toleransi dan tetangga kita, kerabat kita. Mudah-mudahan belajar ini bisa menambah wawasan Islam kita dan juga membuat kita menjadi berkreasi baik pada saat. Namun sebelum kita tutup, seperti biasa kita menjadi door prize 3 door prize ini saya serahkan pada Ustaz untuk pertanyaan Ustaz. Silakan kasih pertanyaan ke jamaah yang bisa jawab kita kasih door prize. Nanti sisanya 2 pertanyaan dari kami. Silakan Ustaz. Saya satu aja lah pertanyaan. Boleh. Tadi hadis pertanyaan saya, nanti yang tentukan siapa yang boleh jawab antum aja Ustaz ya. Pertanyaan saya, saya bacakan hadisnya dulu. Atau hadis yang tadi aja itu ya. Hadis yang tadi apa namanya? Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang sahabatnya untuk memperbanyak fa'aksir ma'aha. Kalau engkau buat marokoh itu apa sih? Sop ya. Kira-kira sop lah. Marokoh fa'aksir ma'aha. Maka perbanyaklah kuahnya. Pertanyaannya, siapa yang diajak bicara oleh Rasulullah SAW? Abu Dzar Al-Ghifari, betul Pak. Betul Pak ya. Selamat mendapatkan ini ada voucher Pak. Mudah-mudahan check out. Jadi kita check out ya full check out. Alhamdulillah. Silakan langsung di mana terlagi di daerah Guarang ya.
Gratis. Pertanyaan berikutnya, kalau misalkan mereka kasih pertanyaan, ya silakan dijawab pertanyaannya. Tadi disampaikan bahwasanya ada peribahasa insight atau komplain katayun itu dalam bahasa Inggris. Kita taruh tagline itu di ambulan samaran. Ada nggak yang tahu ya di ambulan samaran apa tulisannya dalam bahasa Inggris? Kalau versi bahasa Arab tadi insight atau komplain katayun kemanusiaan lebih dahulu dan agama. Ada yang bisa jawab? Yang sering naik ambulan sama ada ya? Ada yang mana itu? Jawabannya apa? Iya betul. Humanity diversity. Baik Ustaz, mau voucher check up juga apa? Ini aja. Tadi nggak ada baik Ustaz. Ya, selamat ya. Pertanyaan ketiga. Baik, pertanyaan untuk yang umum ya, jamaah umum ya, karena jangan jawab dulu, jamaah umum, silakan. Tadi pagi sebelum kajian dimulai kita membacakan salah satu siapa sahabat yang dibahas tadi pagi. Silakan, ibu mungkin bapak, tapi selain karyawan sama sahabat yang tadi pagi dibahas dalam kajian tentang siapa sahabat. Nama sahabat siapa yang dibahas tadi? Ya, ibu. Nah, ini angkat dulu. Ya, saya. Malik, Anas Malik, kurang tepat itu, mohon maaf. Sahabat ini adalah salah satu khulafaur rasyidin ya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq ya, betul. Jawabannya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tadi yang ketiga ini ya, silakan Ibu mohon diambil. Ya, pertanyaan keempat voucher lagi ya. Voucher medical check up. Pertanyaannya adalah ya, tadi Ustaz sempat menyinggung masalah wanita. Siapakah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad? Yang umum dulu ya. Yang umum dulu ya, jawab ya. Yang sebelum terus tadi Siti Aisyah, betul sekali. Silakan terima vouchernya. Kopinya itu apa? Kalau itu rasa sehat ya, alhamdulillah. Hanya di sana bisa milih Pak. Iya, luar biasa. Ternyata jemaah kita sehat-sehat. Pertanyaan berapa Ustaz? Terakhir ya. Ketiga harus sehat ya. Pertanyaannya adalah di depan sama itu ada banner. Salah satu program BKM Mas Agung Syafaat Imam itu ada beberapa ya. Kita sebutkan dua saja. Ada program-program BKM Mas Agung Syafaat. Silakan jamaah umum ya. Kalau karyawan sama udah hafal, nggak usah. Kalau nggak bisa satu kita punya program kita ini.
Apa di antaranya? Silakan Bu. Jadi saya kasih konsep tahap ya, ada jemaah ya? Ya, sorry. Ya, masih dibenarkan. Ya, memang betul kajian duha salah satu program PPN masih ada Syaikhul Rahman, tapi lebih banyaknya lebih dari itu adalah kita juga mengadakan ambulan gratis. Yang mau naik ambulan gratis silahkan sakit dulu tapi ya kita sakit dulu kalau bisa diantar. Juga ada mobil jenazah yang mengantarkan saudaranya ini atau tetangganya silahkan hubungi kita, dan juga ada rupiah gratis Bu ya, rupiah baik itu medis, dan juga ada kos dai yang butuh penceramah dai untuk di kompleknya di musola silakan hubungi, masih ada bersama musola kita punya stok ada itu, silakan apa cara cek up kemudian sehat selalu ya. Alhamdulillah pada masanya kajian kita sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa kita amalkan menjadi baik. Sekali lagi terima kasih pada Ustaz atas menyampaikan kalimat luar biasa, dan jamaah juga terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Sabtu yang akan datang dengan Ustaz Jumhur ini, insya Allah Sabtu yang akan datang, dan itu mungkin kajian terakhir di tahun belum. Saya lagi, mau saya lagi soal yang mudah-mudahan kita bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, doa Ustaz, mohon maaf, izin doa biar lebih berkah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ni'mahu wa yazida. Ya Rabbana wa Rabbana zalamna anfusana Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali sudah tutup dengan doa hadis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.